Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua sehat selalu ya. Banyak rezekinya, penuh berkah dan semuanya dimudahin hari ini sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih yang udah mampir, yang nonton video ini. Simak sampai habis. Ini cerita asli dari saya pribadi yang pernah saya lakukan dan pernah saya alami. Nah, pastinya buat teman-teman semuanya mungkin pernah ngerasa kok hidup saya berantakan, lalu kok ini masalah nggak selesai-selesai. Apa sih yang salah? Lalu bagaimana kita menyikapinya, menyelesaikan masalah tersebut? Jadi saya pribadi pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Nah, lalu ketika itu saya mencoba untuk memulai usaha. Saya dari 2016 bekerja di salah satu perusahaan. Nah, sejak awal bekerja itu saya sudah punya niatan pengen berusaha, pengen punya usaha sendiri, punya toko sendiri atau apapun itulah. Sampai akhirnya tahun 2022 itu baru kesampean bikin toko. Nah, toko itu yang saya buat toko burung. Di situ ada burung-burung, lalu ada makan burung, perlengkapannya, aksesorisnya dan lain sebagainya. Nah, awal mula bisnis saya lancar, usahanya wah menghasilkan deh, omset per hari juga tinggi, menggiurkan semuanya. Sampai saya di 2023 saya memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan yang sebelumnya dengan alasan saya ingin mengembangkan bisnis saya sendiri yang saya buat. Ternyata seiring berjalannya waktu, yang tadinya omset kita bagus tiba-tiba turun, terus turun dan akhirnya di 2024 kemarin kondisi saya sangat mengkhawatirkan. Utang di mana-mana, lalu kita janji bisnis dengan rekan kerja kita juga tidak terpenuhi. Pelanggan saya juga mulai pergi semuanya. 2024 hancur waktu itu dan saya meninggalkan hutang bisnis yang lumayan, sekitar ratusan, tapi belum sampai sih 150, belum, karena masih skala kecil dan skala menengah. Jadi maksudnya skala kecil ini dari jumlah hutang yang besar itu ada beberapa bagian yang memang kita hanya ada hutang tuh sekitar 1 juta, 2 juta, dan akumulasi semuanya itu sampai di 130 sekian juta, hampir 150 kurang lebihnya, dengan yang produk barang-barang ya. Jadi tidak hanya nominal uang tapi juga dengan produk barang-barang. 2024 terus berlanjut sampai di awal kemarin kita di 2025. Hutang belum selesai semuanya, dan juga belum lagi ada hutang di pay letter dan lain sebagainya. Banyak, wah benar-benar pusing teman-teman. Mungkin ada juga yang mengalami atau yang sedang sedang dalam posisi seperti itu. Saya waktu itu sudah berusaha mencari relasi, lalu menghubungi relasi juga yang rekan-rekan yang sebelumnya untuk membantu, tapi qadarullah ternyata nggak ada juga. Mereka pun juga sama kondisinya, mereka sama-sama sulit, dan yang dulu kita pernah bekerja sama saat ini belum bisa lagi untuk menyambung kerjasama lagi. Saya cari motivasi semuanya di YouTube, tanya-tanya senior saya, mentor-mentor saya dan lain sebagainya. Mereka banyak menyarankan dan semuanya sudah saya lakukan, teman-teman. Sudah saya lakukan, tapi memang kenapa ya? Berat banget kondisinya pada saat itu, berat banget
Karena kita ibaratnya kita punya hutang, lalu hutang kita ini dalam bentuknya bisnis, teman-teman. Hutangnya dalam bentuknya bisnis. Jadi kita berhutang untuk bisnis. Nah, ketika kita siang harinya, pagi harinya menjalankan bisnis usaha kita ini, mau usaha kecil, mau usaha besar, mau barang dalam partai ecer maupun grosir ataupun sebagainya, ketika kita punya hutang dalam bisnis tersebut dan ketika terhambat, ini benar-benar sangat mempengaruhi. Mempengaruhinya ini banyak banget, terutama mempengaruhi pada diri saya sendiri. Jadi kita bangun pagi pun sudah, wah, ini harus gimana ini harus gimana ini. Sedangkan tagihan terus masuk, rekan-rekan terus masuk, bang ini gimana pak, tolong di store ini, karyawan kita nggak bisa gajian ini gitu, macam-macam mas. Lalu seiring berjalannya waktu saya menemukan, dan memang saya terus coba ya, dari semua mentor-mentor yang memberikan solusi kepada kita, masukan kepada saya coba satu persatu. Alhamdulillah ketemu jalannya. Jadi poin pertama yang memang saya garis bawahi dan itu menjadi titik perubahan saya adalah, yang pertama, kita biasakan bangun pagi sebelum subuh. Jadi paksain aja, memang berat banget, tapi paksain aja kita bangun jam 4. Kalau nggak bisa setengah 5 nggak apa-apa, bangun. Jadi semakin lebih awal semakin bagus. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Langsung mandi. Jangan lagi megang HP. Udah tahu HP kita lagi banyak masalah ya, HP kita banyak yang WA-in sana sini nunggu konfirmasi dari kita. Konfirmasinya tidak hanya kabar, tapi konfirmasi dalam bentuk transferan dan lain sebagainya. Itu kan mumet ya. Nah, bangun pagi langsung mandi. Kalau di situ masih dapat waktu tahajud, langsung sholat minimal 2 rakaat. Sholat tahajud, apapun itu, mau dalam kondisi kita lagi mumet, mau dalam kondisi kita lagi seneng, atau lagi apapun, sholat. Kalau masih ada waktu, pakai buat sholat tahajud, lalu syukur-syukur masih ada waktu lebih lagi. Nah, kita sholat tobat di situ. Sholat tobat minimal itu sholat tobat 1 hari sekali. Nah, ini yang saya lakukan ya, mohon maaf. Jadi tidak mengajari atau apa. Jadi saya hanya sharing, berbagi apa yang saya lakukan. Saya sholat tobat itu 1 hari minimal 1 kali. Nah, bahkan ada dari mentor saya yang lain, dari senior saya yang lain bilang, setiap kamu ngelakuin dosa, sholat tobat. Bahkan seperti itu. Nah, saya karena memang masih tahap belajar, jadi yang penting saya berusaha untuk merutinkan dulu setiap hari 1 kali sholat tobat. Nah, setelah itu kita berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah ke masjid dalam kondisi sudah berwudu dari rumah. Ya, buat teman-teman, buat yang khususnya laki-laki, berangkat sholat subuh berjamaah tapi dalam kondisi sudah wudu dari rumah, dengan wewangiannya, dengan pakaian yang terbaik. Nah, sampai di masjid langsung kita sholat fajar. Intinya kalau memang ya manusiawi ya, kita pasti itu beribadah ingin kehidupan kita lebih baik, masalah-masalah kita beres semuanya, dibereskan juga sama Allah, seperti itu. Nggak apa-apa, mulai aja menuju ke lebih baik itu, mulai aja, jangan nunggu entar. Oke, kuncinya satu itu tadi, pas kita bangun melek, jangan megang HP, langsung ke kamar mandi, wudhu, sholat. Lalu tadi kita sholat menuju ke masjid. Nah, pas di masjid itu kalau kita sedekah subuh. Jadi kalau saya itu setiap dari rumah itu dulu pas kondisi saya lagi
masih agak sulit dan masih bebannya cukup banyak, saya bawa ada 2000, ada 1000, saya bawa lalu sampai di masjid. Sebelum masuk masjid saya cari kotak amal, saya masukin 2000 rupiah saya masukin, atau 1000 rupiah saya masukin, kadang saya punya 5000 saya masukin situ. Nah, setelah kita sholat fajar sambil nunggu azan subuh atau sambil nunggu iqomah, perbanyak istighfar teman-teman. Jadi memang paling saya itu banyak banget dikasih amalan sama sama mentor-mentor saya yang lain. Jadi kamu baca ini, baca ya Rozak Zulkuwatil Matin Urzuqni, lalu baca sholawat Jibril yang banyak, lalu baca sholawat Munjiat, sholawat Nariyah, dan lain sebagainya. Semuanya betul, tapi pada saat itu saya baca satu-satu. Contoh, saya baca sholawat Munjiat pas ketika saya baca, mohon maaf, kok lisan saya terasa sangat berat. Lisan saya sangat terasa berat banget buat baca sholawat itu. Lalu saya ganti dengan bacaan lain. Saya baca yang tadi ya Rozak Zulkuwatil Matin Urzuqni kayak gitu. Itu pun juga masih terasa berat di saya. Dan akhirnya saya ganti terus, ternyata istighfar. Bacaan istighfar ini yang paling nyaman di lisan saya dan di lidah saya, dan bacanya tuh terasa enteng banget gitu. Bahkan sampai saya kelepasan bilang astagfirullahaladzim. Jadi tanpa kita perintahkan otak kita untuk membaca, istighfar itu nempel di lidah saya, jadi sampai bicara sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya istighfar itulah yang saya dawamkan, yang saya baca sehari-hari. Setelah selesai kita subuh berjamaah, saya pulang ke rumah, bantu siapin istri untuk nyiapin baju anak-anak yang sekolah, bantu jaga anak-anak yang baru bangun tidur. Yang saya masih punya anak yang kecil ya, jadi ada yang sekolah, ada yang masih kecil, jadi saya bantu. Nah, kita sambil nyiapin, sambil terus saya baca istighfar teman-teman. Saya baca istighfar. Nah, kondisi itu memang masih sangat sulit. Saya nggak punya uang banyak. Jadi uang yang saya ingat itu hanya sekitar 18.000, dan itu udah saya simpen 15.000-nya ini nanti untuk beli susu anak saya. Susu anak saya yang ada ya, susu formula yang warna merah tuh, yang itu SGM yang 150 gram tuh harganya 15.000 sekian. Nah, di Alfa atau di Indomaret. Nah, itu udah saya sisihin buat itu teman-teman. Akhirnya saya dawamkan terus, karena alhamdulillahnya saya memulai usaha sendiri, jadi waktu saya bebas, saya bisa sholat duha, lalu sholat zuhur juga saya sudah mulai. Waktu itu ya saya sudah mulai untuk sholat sujud berjamaah, asar juga kita kejar berjamaah, maghrib kita kejar berjamaah, isya kita kejar berjamaah, lalu semua sholat fardu dan sholat sunnah kita usahakan semaksimal mungkin tepat waktu, dan juga melengkapinya dengan sunnah-sunnahnya. Ini yang saya lakukan, dan gak lama teman-teman, ternyata memang pertolongan dari Allah itu sangat dekat banget. Jadi pertolongannya ini gak hanya dengan uang, tapi dengan ketenangan. Nah, ketika kita tenang, maka kita bisa berpikir jernih. Nah, ketika kita berpikir jernih, kita ngerasa bahagia. Dan ketika kita bahagia, maka rezeki datang ternyata itu kuncinya teman-teman. Yang pertama adalah kita menjalankan semuanya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalanin semuanya
apapun itu dalam hal baik semuanya jalanin. Kita dapat masukan bacaan ini itu atau pelakuan kita harus sedekah subuh, atau misalkan kita harus saling bantu orang lain, misalkan kita bantu dagang orang lain atau kita bantu jualin barang-barang orang lain, dan dia sebetulnya belum bisa ngasih ke kita, belum bisa ngasih upah ke kita, tapi kita dengan bantu ikhlas, sukarela, dengan harapan rezekinya mereka itu bagus, maka itu akan balik ke kita, teman-teman. Dan akhirnya usaha saya perlahan-perlahan itu langganan-langganan saya datang. Yang dahulu pernah sempat pergi, datang lagi, terus rekan bisnis saya datang lagi, tiba-tiba WA, "Mas, kegiatannya apa sekarang?" Ini. Saya ceritakan kondisinya semua. Alhamdulillah saya dapat barang lagi. Saya dapat kiriman barang lagi, "Mas, ini tolong bantu jualin aja, ntar bayarnya 1 minggu kemudian ya." Alhamdulillah. Jadi kita bisa jualkan dahulu, lalu kita keuntungannya bisa kita ambil, dan uang pokoknya kita bisa kembalikan dalam waktu 1 minggu. Nah, itulah mulai awal kepercayaan masuk lagi. Jadi memang yang pertama adalah tadi kita menjalankan ibadah. Ibadah ini tidak hanya sekedar ritual, tapi memang menggunakan hati ya teman-teman, menggunakan hati. Kalau sekedar ritual kita seperti tadi sholat dan sebagainya tanpa ada tujuan, tapi kalau kita dengan hati itu namanya ibadah ya. Mohon koreksi ya kalau salah, tapi itulah yang saya lakukan dan itu yang saya alami. Dan ketika saya mengamalkan sesuatu, ternyata menurut ini kok berat di saya amalan ini, padahal bagus banget gitu. Dengar cerita teman-teman juga kan, keajaiban sholawat dan lain sebagainya itu bagus banget. Nah, tapi ternyata pada lisan ini mengajak untuk beristighfar, dan hati ini juga mengajak untuk beristighfar terlebih dahulu. Seperti itu. Dan kondisi saya semakin hari semakin baik, teman-teman. Semakin baik, teman-teman. Bisnis saya mulai sehat kembali, rekanan, pelanggan dan lain sebagainya semua datang. Alhamdulillah. Di 2025 kemarin di bulan 5 saya membuka lagi cabang, tapi dalam bidang lain saya buka warung bakso. Nah, setelah warung bakso berjalan, dan ini kan bulan 8 ya kemarin di bulan 7 saya buka lagi toko burung, dan itu cabang kedua saya teman-teman. Nah, ketika saya di toko burung pun dalam kondisi ya, mungkin teman-teman tahu ya, toko burung itu seperti apa. Banyak kotoran burung, terus burung berterbangan, ibaratnya meskipun mereka dalam sangkar tuh nggak bisa diem gitu. Jadi debu-debu kotoran itu juga sangat berterbangan kemana-mana, bisa nempel di rambut, di baju dan lain sebagainya. Dan itu yang nggak terlihat ya, maksudnya debu-debu tipis, tapi itu debu-debu kotoran gitu. Tapi terus saya baca istighfar terus-terusan, dan juga sholawat mulai saya lakukan. Saya baca juga sholawat Jibril dan lain sebagainya. Nah, nanti ditutup dengan doa pelunas hutang, ya Allahumma gfirli bi'alalikan haramid, dan seterusnya. Ditutup dengan doa pelunas hutang seperti itu. Lalu sore harinya saya juga membaca untuk surat Al-Imran tuh, yang qulillahumma malikal mulk tulkil mulka mantasa wa tanzul mulka mimantasa, dan terusnya. Dan memang kita sudah digariskan untuk seperti itu, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus paham dulu, kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menerima lalu kita tambahkan dengan doa terbaik kita, teman-teman. Doa, dan yang paling penting adalah tenang. Untuk menyikapi kedua hal itu adalah yang paling penting, tenang, teman-teman. Coba deh, setiap pagi sebelum memulai usaha, duduk yang tenang 5 menit, 10 menit, duduk yang tenang, pikirin semuanya, dan lakukan pada hari itu, lakukan apa yang tadi pagi dipikirkan. Sedikit-sedikit, nggak usah langsung jebret kita berubah haluan gitu, nggak usah. Sedikit-sedikit
yang penting kita mengarah ke sana. Ibaratnya kalau kita naik sepeda tuh ngontel dikit-dikit gitu, tapi nyampe ke sana. Itu pelan-pelan. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung bagaimana kita. Oke, jadi itu kita untuk pertama kita sharing itu dulu ya teman-teman. Sharing itu jadi itu dari saya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak menggurui, tapi saya hanya berbagi apa yang saya lakukan buat teman-teman biar cepat lunas dari hutangnya, buat usahanya, bisnisnya biar lancar. Kalau buat teman-teman yang bekerja, kerjaannya juga lancar, mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya banyak dan nyaman dalam pekerjaannya. Oke. Jadi semua sektor, semua lini, baik yang bisnis maupun yang bekerja, tetap lakukan yang terbaik, semangat terus, semuanya udah ada jalannya dari Allah, tinggal bagaimana kita menjalaninya dan menyikapinya dengan syukur. Oke. Ya, itu yang bisa saya bagikan dalam pertama nih ya, video pertama ini itu baru itu yang bisa saya bagikan. Nanti kedepannya yuk kita sama-sama belajar bareng, berangkat bareng, kita sama-sama sukses, kita sharing. Oke, kita sharing. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.